السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring cahaya matahari pagi menyinari bumi ini, bersama langkah kaki, gerak hati menuju panggilan Allah ilahi, gemuruh suara takbir berkumandang, membahana memenuhi dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berjuta-juta tangan, berjuta lisan, berjuta anggota badan, berjuta hati bergerak dalam satu gerak, dipimpin oleh satu pimpinan, untuk satu panggilan, di hadapan satu Rabb, mengumandangkan kalimat tauhid, bertahmid, bertasbih, dan bertakbir. Allahu Akbar sebanyak makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Allahu Akbar sebanyak mukmin yang bersembah sujud kepadanya. Allahu Akbar berapa banyak darah
hari ini yang ditumpahkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di hari yang mulia, hari raya yang agung. Hari kita hari ini adalah hari Al-Hajjul Akbar, haji yang paling besar, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari nahar, yaitu penyembelihan. Hari Idul Adha diiringi dengan 3 hari tasyrik sesudahnya. Hari ini adalah hari kegembiraan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. A'zamul ayyami indallahi yauman nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari penyembelihan kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul fitri wa yauman nahri wa yaumut tasyriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita ahli Islam. Dia adalah hari saat kita makan dan minum. Hari yang mulia ini, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini terkumpul 2 hari raya yang agung, 2 hari yang diberkati. Hari Idul Adha yang merupakan hari paling utama di sisi Allah, dan hari Jumat yang merupakan sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari. Segala puji bagi Allah. Kita memuji dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam, pada hari yang sama dahulu, di Haji Wada, di hari Jumat juga, di 10 Zulhijjah, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku sempurnakan pula atasmu nikmatku, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Nikmat yang besar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita pengikutnya. Disempurnakan agama ini sehingga datanglah salah seorang pendeta Yahudi. Dalam beberapa riwayat disebut dia adalah Ka'ab al-Ahbar. Menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Amiral Mu'minin, laqad nazalat alaikum ayatun law nazalat fina latakhadna dzakal yawma 'ida." Wahai Amiral Mu'minin, telah turun kepada kalian satu ayat. Jika ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Wa madzak? Apa ayat itu, kata Umar. Lalu Ka'ab al-Ahbar membacakan ayat yang kita baca tadi. Apa kata Umar? Inilah a'rif. Sungguh aku benar-benar mengetahui kapan ayat itu diturunkan. Diturunkan hari Jumat 10 Zulhijjah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, nikmat yang paling agung, nikmat terbesar yang dimiliki oleh setiap kita. Ketika saya, Anda dan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya yang bertauhid, memeluk agama Islam.
Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina, fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima dari dia sedikit pun, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka wajib bagi setiap kita hari ini, kapan saja, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas disempurnakannya Islam sebagai pedoman, petunjuk hidup kita, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dan tidak akan pernah ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ketentraman dan kedamaian, baik untuk tiap individu, keluarga maupun satu masyarakat, kecuali dengan Islam. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bersyukur sehingga kita menjaga keislaman kita, sehingga kita mempelajarinya, mengamalkannya, lalu memperjuangkan dan membela agama yang mulia ini? Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak akan baik akhir dari umat ini. Kita semua, wahai saudara-saudariku kaum muslimin, berada di akhir umat Islam, di penghujung zaman. Tidak akan baik umat akhir zaman ini illa bima saluha awwaluha, kecuali dengan apa yang telah membuat baik pendahulu-pendahulu mereka, yang telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi awal Islam, para sahabat yang mengangkat mereka di mata dunia menjadi umat yang mulia, memimpin dengan keadilan, kemakmuran, kedamaian, adalah Islam. Tidakkah umat Islam hari ini berpikir untuk kembali kepada agama Allah, meraih kembali kejayaan mereka dengan mengamalkan syariat Islam? Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang agung dan mulia ini, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah, menggabungkan antara zikrullah dengan menunaikan salat, takbir, tahlil dan tahmid, dengan takarrub kepada Allah, melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau udhiyah, menumpahkan darah hewan tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia menuturkan, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar, di hari Idul Adha, di hari penyembelihan, Rasulullah khutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau bersabda, faqal, inna awwala nabda'u bihi yawmana hadha an nusalliya thumma narji' fananhar. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana muttafaqun alaihi. Kata beliau, sesungguhnya yang pertama kita mulai hari ini 10 Zulhijjah adalah kita salat. Alhamdulillah, kita menunaikan salat Idul Adha. Tsumma narji' fananhar. Lalu kita pulang dan melakukan penyembelihan. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah benar melakukan sunnah kami. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi SAW telah diperintahkan untuk menunaikan salat, menyembelih kurban sebagai bentuk syukur kepada Rabb-Nya atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepadanya, agar Allah menambahkan nikmat dan karunia tersebut. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya hai Muhammad, kami telah menganugerahkan kepadamu telaga Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah penyembelihan kurban.
Dari sinilah wahai saudara-saudariku, maka salah satu bentuk syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya berbagai macam bentuk nikmat karunia, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan sekedar di lisan, syukur juga dengan anggota badan, melaksanakan ibadah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur kalian, dan alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Udhiyah atau ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga langsung menerapkan, memberikan suri tauladan. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqra'amlahaini aqranaini saminaini wa fi riwayah saminaini. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih kehitaman, bertanduk gemuk, dalam riwayat lain yang mahal harganya. Zabahahuma biyadih, beliau menyembelih kedua hewan kurbannya itu dengan tangannya langsung. Waqal, beliau berkata ketika menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih, karena menyembelih wajib mengucapkan Bismillah, wa alla ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi. Allah berfirman, janganlah kamu memakan hewan-hewan yang disembelih yang tidak dibacakan padanya Bismillah. Sedangkan takbir Allahu Akbar ketika menyembelih sunat, Bismillah wajib, takbir adalah sunat. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu beliau berdoa, Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah kurban min Muhammad wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang dianugerahi oleh Allah harta yang berlebih, wahai orang-orang yang dilapangkan oleh Allah atasmu rezekinya, janganlah lupakan fakir miskin kaum muslimin. Di hari ini dan hari-hari tasyrik yang 3 hari, sesungguhnya sebagian kaum muslimin mengharapkan, menanti sepotong daging yang engkau sedekahkan dari hewan kurbanmu. Jangan lupa saudara-saudaramu, ketahuilah wahai saudara-saudariku, harta dunia itu bayangannya akan sirna, pinjaman yang akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau gunakan untuk taat kepada Allah, dan harta yang engkau wariskan kepada anak cucumu adalah yang engkau tinggalkan setelah mati. Umat Muhammad, umat Islam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah disyariatkannya kita berkurban pada hari ini untuk mencontoh dan meneladani Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada dunia seluruhnya betapa besar dan mahalnya harga sebuah pengorbanan, bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, setiap kita harus berkorban. Umat Islam hari ini sangat membutuhkan pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran ketaatan, pelajaran berkorban, pelajaran berjuang dan menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam umurnya telah mencapai lebih 80 tahun. Rambutnya telah mulai memutih. Namun ia tidak pernah putus asa. Ia belum dikaruniai seorang putra pun. Ia terus bermunajat, menghadapkan hatinya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak keturunan yang soleh. Karena anak, wahai para orang tua, walaupun dia banyak tetapi tidak diberkahi oleh Allah,
tidak menjadi anak-anak yang saleh, hanya akan menjadikan kesengsaraan kepada orang tua. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa agar dianugerahi anak yang saleh seperti Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Anak saleh yang akan melanjutkan estafet dakwah, mengajak manusia kepada Allah, beribadah kepadanya semata, menjauhi kesyirikan dan segala bentuk kemungkaran. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan berita gembira kepada Ibrahim bahwa ia akan dianugerahi seorang anak yang halim, seorang anak yang saleh, yang taat, yang santun, yang memiliki budi pekerti. Lahirlah putranya Ismail alaihissalam. Tumbuh besar, berkembang menjadi remaja, penyejuk mata, belahan hati orang tuanya. Ismail pun tumbuh besar, pergi kemana ayahnya pergi. Berbahagia hati Ibrahim dan istrinya melihat anaknya yang tumbuh sehat, kuat, ceria, ketika anak-anak tersebut sedang elok dan indahnya dipandang oleh mata kedua orang tuanya. Tiba-tiba datang ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, wahai saudara-saudariku, bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat suatu perkara yang menghancurkan, seolah-olah menghancurkan hatinya, menyayat-nyayat jiwanya. Di dalam mimpi tersebut dia melihat dirinya menyembelih putranya Ismail dengan tangannya sendiri. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu yang wajib ditunaikannya. Jadi ini adalah pengorbanan. Ia harus mengorbankan putranya yang tercinta, putra yang selama ini didamba-dambakannya. Kalaulah diperintahkan kepada Ibrahim untuk berkorban dengan seluruh hartanya, tentulah tidak akan berat. Kalaulah diperintahkan kepada dia untuk mengirim anaknya berjihad di jalan Allah, mungkin akan lebih ringan. Kalaulah diperintahkan kepadanya mengirim anaknya ke tempat yang jauh, mungkin tidaklah seberat itu. Tetapi perintah Allah agar dia menyembelih putranya dengan tangannya sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, inilah dia pengorbanan. Pagi hari ini kita berada di hadapan sebuah pelajaran berharga. Bagaimana sebuah ketaatan kepada Allah, penyerahan diri yang mutlak. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah hamba Allah. Semua kita berada di bawah kekuasaan Allah. Semua kita wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia makna Islam yang sebenarnya, wahai saudara-saudariku. Bukankah engkau telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, yang maknanya bahwa segala bentuk penghambaan diri engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mana ketundukanmu, wahai kaum muslimin? Mana ketaatanmu, wahai kaum muslimat? Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Berapa kali, berapa sering perintah Allah datang kepadamu, wahai saudara-saudariku? Di mana hatimu? Kenapa enggan untuk melakukan ketaatan? Berapa sering Allah memanggilmu melalui suara muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang hari ini engkau lafazkan, tetapi dunia lebih besar di hatimu daripada Allah. Engkau lebih memilih untuk tenggelam dalam dunia daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kepatuhan? Mana ketaatan kita? Tidaklah patut, tidaklah boleh. Apabila seorang mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, lalu ada pilihan kita yang lain selain daripada pilihan Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita di hadapan perintah Allah, di hadapan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat. Itu wujud la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat,
Kita hari ini berada di hadapan pelajaran pengorbanan. Wahai saudara-saudariku, kita semua dituntut dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Bukan hanya hari ini, bukan hanya dengan sapi yang dibagi 7 itu, bukan hanya dengan kambing yang engkau sembelih. Kita dituntut untuk berkorban kepada Allah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Apa jawaban kita? Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, untuk duduk di majelis ilmu, belajar, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabanmu wahai saudara-saudariku? Engkau diminta, engkau dituntut untuk berkorban dengan akalmu, dengan pemikiranmu, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Engkau wahai saudaraku, dituntut untuk berkorban dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di hari, di saat orang-orang kafir, di hari, di saat ahlul batil berjibaku, bersatu padu, mengorbankan apa saja untuk memerangi Islam. Lantas di mana kaum muslimin? Banyak kaum muslimin masih saja makan sekenyang-kenyangnya, tidur sepuas-puasnya, tenggelam dalam kehidupan dunia, lalai berlomba-lomba mengejar harta kehidupan dunia. Sementara darah sebagian saudara-saudari mereka ditumpahkan di belahan bumi yang lain. Sementara orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai saudara-saudariku, dia tidak berkorban dengan hartanya saja, dia tidak berkorban dengan dirinya saja, bahkan dia berkorban dengan anaknya. Perhatikan, renungkan ini wahai saudara-saudariku. Dia berkorban dengan anaknya. Dia berkorban dengan anaknya. Engkau hari ini tidak diminta untuk menyembelih anakmu, tidak. Tetapi, pernahkah terpikir wahai para orang tua, kita niatkan anak kita ini lillahi ta'ala, agar dia belajar agama, agar dia taat kepada Allah, sehingga dia terjaga dari kerusakan-kerusakan akidah, moral hari ini yang melanda mereka. Anehnya, saudara-saudari kaum muslimin, tidak sedikit orang tua hari ini yang melihat anaknya mulai memanjangkan jenggotnya, yang melihat putrinya mulai berjilbab yang rapi, bagus, menutup aurat. Tidak sedikit orang tua hari ini ketika melihat anaknya mulai wajahnya bersinar dengan cahaya Islam, rajin pergi ke masjid menuntut ilmu, menunaikan salat berjamaah. Apa jawaban orang tuanya? La, tidak, tidak. Hati-hati duduk di majelis ilmu itu. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama anakku. Hati-hati dengan orang berjilbab wahai putriku. Jauhi orang yang berjenggot wahai putraku. Kalaulah engkau wahai para orang tua menasihati anakmu, jauhilah film-film yang merusak, hindari menonton televisi, tinggalkan kawan-kawan yang jahat, yang jelek. Jangan pergi ke warnet. Alangkah bagusnya kalau itu engkau nasihati. Tetapi jika engkau wahai para orang tua khawatir anakmu pergi ke masjid, khawatir anakmu pergi ke majelis ilmu, khawatir anakmu menjalankan agama Allah, apa jadinya umat Islam ketika umat Islam takut mengamalkan Islam? Sungguh kita berada di zaman di mana kita merasakan kelemahan iman kita, di mana kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Innal Islama bada'a ghariban, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing. Rasulullah SAW di awal Islam dicemooh,
dihina, dilecehkan, dianggap aneh, dipandang asing. Beliau berkorban untuk agama Allah dengan apa saja yang dia miliki. Istri-istrinya berkorban dengan apa saja yang dia miliki. Begitu juga putri-putrinya. Dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama Allah. La ilaha illallah. Rasulullah berkata kepadanya, Fama tarakta li ahlika ya Abu Bakrin. Lantas apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Datang Abdurrahman bin Auf membawa sebagian besar hartanya. Datang pula Utsman bin Affan. Mereka berkorban dengan yang paling berharga yang mereka miliki untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berdiri di barisan terdepan dalam perang Uhud ketika kancah peperangan berkecamuk. Lalu dia menatap ke langit. Lalu dia berkata, Ilahi wa Rabbi wa Maulai. Ilahi, Rabbku, Tuanku, khudh minni dima hadzal yaum hatta tarda. Wahai Rabbku, ambillah hari ini darahku agar engkau rela dan ridho kepadaku. Lalu dia gugur hari itu. Termasuk orang-orang yang pertama gugur sebagai syahid. Kita dipanggil untuk menunaikan sholat. Kita dipanggil untuk belajar agama. Kita dipanggil untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan amar ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Sedikit sekali yang tergerak. Sedikit yang terpanggil. Wa ya'udu ghariban kama bada'a. Dan Islam akan kembali dianggap asing di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang mengamalkan Islam, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia dicemooh, sekalipun dia dianggap aneh, sekalipun dia dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang dianggap aneh dan asing. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Yang tetap saleh, yang tetap baik, yang tetap taat ketika banyak manusia rusak. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Yang orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Hari ini wahai saudara-saudariku, kita meneladani Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk berkurban. Maka teladani jugalah ruh pengorbanan itu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu muslih, mengadakan perbaikan apa yang telah dirusak oleh umat manusia. Kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Islam. Kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis-majlis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Ibrahim. Lalu datanglah Ibrahim menemui putranya. Dia berkata kepada putranya sebagaimana diceritakan oleh Allah, Ya bunayya inni ara fil manami an azbahak. Wahai ananda, aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Cobalah pikirkan, apa keputusanmu? Seorang remaja tanggung, wahai saudara-saudariku, diminta untuk mengorbankan diri dia. Tetapi cobalah renungkan buah dari pendidikan Islam.
Buah dari orang tua yang menanamkan akidah tauhid kepada putranya. Anaknya tersebut sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang engkau perintahkan. Kalau untuk Allah, kalau untuk agama Allah, lakukan apa yang engkau lakukan. Jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar dalam menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia generasi yang diharapkan hari ini. Generasi yang akan mampu membangun umat ini. Generasi-generasi yang bisa sabar menjalankan ketaatan. Generasi-generasi yang bisa sabar menghadapi segala bentuk kerusakan. Generasi ini bukan datang begitu saja, wahai orang tua. Wahai kaum muslimin dan muslimat, bukanlah generasi yang hidup di jalanan. Bukanlah generasi yang dilengkapi, dipenuhi segala kebutuhan duniawi dia. Generasi yang sedari kecil dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tertanam kepada kita semua cinta kepada Allah, perintah Allah adalah yang tertinggi dan yang terdepan. Segala sesuatu yang dibenci Allah adalah yang paling dibenci pula. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati fa'al, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang engkau perintahkan. Satajiduni, engkau akan dapatkan aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini, bahwa kita punya kewajiban terhadap agama Allah. Bahwa agama ini punya hak yang wajib kita tunaikan. Di antaranya adalah pengorbanan kita. Kita semuanya hidup di dunia sementara. Setelah itu, kehidupan ini betapapun panjangnya pasti akan berakhir. Dunia ini betapapun gemerlapnya pasti akan sirna. Hanya ada dua, sorga atau neraka. Barang siapa yang salah, keliru, tidak masuk sorga, masuk neraka, na'udzubillah. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala butuh pengorbanan. Mudah-mudahan kita semuanya terpanggil untuk kembali kepada agama Allah, bertaubat, memohon ampun, beristighfar, lalu mulai mempatrikan di dalam jiwa kita, hari ini saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Hari ini saya akan mengajak anak istri saya untuk taat kepada Allah. Hari ini saya akan mengajak tetangga-tetangga saya kembali kepada Allah, menjalankan agama Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على السنة. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء آماتك ناسياتنا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.